melihat sekarang apa yang disebut dengan IoT, kita bagaimana melihat keuntungan secara global adanya IoT ini. Kenapa kok dikatakan ada benefit? Karena IoT itu datang dari petunjuk ya yang menciptakan alam kepada manusia untuk menciptakan teknologi yang bermanfaat sehingga manusia bisa lebih berkiprah untuk menjadi khalifah yang unggul. Ya, karena kompleksitas dunia ini memang sebagian harus ditaklukkan dengan teknologi. Kalau enggak, manusia akan lelah, menghabiskan waktu lama, sehingga dia hidupnya lebih banyak nanti sibuk kegiatan operasional yang tidak terlalu bernilai tambah. Nah, sehingga Allah memberikan ilham, sebagian diri kita diizinkan oleh Allah menemukan teknologi, yang sehingga kita kuliah bisa online, mencari data menjadi cepat, ya, mengakses suatu sumber pustaka sekarang lebih mudah. Ini semua adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk disyukuri, bukan untuk dikufuri. Nah, bagaimana global benefit daripada Internet of Things? Kenapa disebut global benefit? Karena yang menjadi saksi akan kemanfaatan ini adalah global. Jadi semua negara di dunia merasakan manfaatnya daripada Internet of Things. Ya. Jadi kita lihat definisinya dulu, apa itu Internet of Things. Ya. Jadi kita bicara tentang vehicle that tells you the best road to use to avoid traffic. Jadi pada dasarnya Anda diajak menumpang suatu kendaraan yang bisa menjelaskan kepada kita rute terbaik ya yang bisa menghindari traffic, tekanan roda yang berat dan overspeed. Jadi bagaimana kita bisa mengkontrol electricity water usage dan bagaimana kita bisa memonitor kondisi daripada jantung kita ya dan sugar level of your old mom in the village remotely. Nah, untuk bisa memantau sesuatu yang remote, misalnya gini, kita punya sapi nih, ada di wilayah sapi tertentu yang jauh tempatnya. Anda sedang pergi, gimana itu memantau sapi? Gimana ngelihat sapi yang sekarang? Nah, kalau Anda bisa punya barcode atau QR code, maka sebetulnya dengan menggunakan QR code reader, dari manapun Anda bisa memantau sapi itu bagaimana kondisinya secara fisik. Bahkan kalau Anda ingin menunjukkan kepada seorang calon pembeli, Anda tinggal mengatakan, nih sapi-sapi saya, tipenya sekian, datanya sekian, sudah langsung terhubung melalui Internet of Things. Demikian juga kalau kita punya rumah tanaman di rumah atau electricity yang harus dikendalikan dari jarak jauh, kita bisa monitor apakah suhunya normal atau tidak, dan kita kendalikan. Seperti ruangan saya, kantor itu yang di lantai 4, saya bisa monitor 24 jam dari HP saya. Dan saya bisa memutar kamera itu secara remote untuk melihat ruangan saya aman atau tidak. Jadi inilah kemanfaatan yang kita dapatkan, sehingga objek-objek yang berjauhan, anytime, at any place can be monitored. Bahkan bukan hanya dimonitor, kita kendalikan secara jarak jauh untuk meyakinkan objek-objek tersebut dalam situasi yang aman. Jadi perkataan things itu bisa apa aja, bisa makhluk hidup, bisa makhluk mati. Kalau makhluk mati ya itu. Misalnya AC, pemanas, kipas, penyemprot udara, ya, dan sebagainya yang bisa kita monitor dan kita kendalikan. Nyala nih suhunya, kenapa? Terlalu tinggi nih, terlalu rendah. Nah, nanti terlalu tinggi, nyalakan AC-nya dan sebagainya. Jadi kita bisa mengendalikan itu secara jarak jauh. Di bidang pertanian tentu ini sangat bermanfaat untuk melihat objek-objek yang alive. Contohnya apa? Tanaman, sapi, sawit. Ya, kemudian apa? Alat mesin yang sedang dioperasikan di wilayah-wilayah perkebunan, persawahan. Kita berarti apa? Bisa menjadi orkestra yang saling berkomunikasi, saling bersinergi, sehingga suatu agroindustri itu betul-betul menjadi orkestra yang terkonek, sinkronis, dan mereka bersinergi untuk menghasilkan suatu produk sebagai industri, ya, industri atau agroindustri. Nah, itulah keuntungan daripada Internet of Things. Jadi kalau dulu Internet of Things itu komputer, orang ke orang, enggak. Bisa orang ke komputer, bisa orang ke kelapa sawit, bisa orang ke satu sapi, bisa orang ke satu singa. Kalau singa itu dipasang, kalau Anda lihat di tentang mengenai dunia-dunia
apa itu dunia di hutan-hutan yang liar, peneliti-peneliti itu menekan sensor ke singa sehingga dia bisa menentu singa, bahkan ikan seperti tuna pun bisa dipasangkan biotagging untuk kita bisa monitor kemana wilayah jelajahnya, bagaimana perjalanannya, sehingga kita bisa mengetahui perilaku-perilaku seperti itu. Orang-orang kehutanan pun memantau badak-badak yang di Indonesia itu pada kemana, larinya kemana. Nah, jadi kalau kita bicara things, it involves a live and non-alive object that you are dealing with. Anda memang sedang ada kebutuhan untuk memantau mereka, berinteraksi dengan mereka. Jadi tidak harus orang dengan orang dengan mesin, tapi bisa orang dengan objek-objek pertanian. Ya, sudah mungkin kalau sekarang itu, gitu. Ya. Nah, jadi memang pengetahuan harus kita tambah. Kenapa? Karena dengan pengetahuan nambah, kemampuan kita mengelola bumi ini dan kemampuan kita beribadah juga menjadi lebih tinggi. Dan Allah akan kepada orang yang kuat daripada orang yang lemah. Kuat dalam arti fisik, kuat dalam arti pemikiran. Fastabiqul khairat, berkompetisi dalam kebaikan. Ya. Jadi menurut Gartner, kalau kita bicara tentang IoT, definisinya adalah network of physical object, jadi jejaring dari objek-objek fisik yang berisi teknologi yang memang sudah dirancang, yang sudah digabungkan sedemikian rupa, sehingga mengizinkan kita untuk berkomunikasi, kemudian mendeteksi dan berinteraksi dengan kondisi internal dan eksternal lingkungan kita. Enak banget. Ya, artinya apa? Sudah ada suatu network jejaring yang menghubungkan banyak objek-objek fisik. Nah, berarti nggak objek gaib ya. Bangsa jin, setan gitu, nggak perlu mereka. Mereka langsung aja ngantem ke hati kita, gangguin kita, bisiin kita untuk berbuat yang buruk-buruk. Mereka nggak perlu internet. Jadi ini physical objects ya. Nah, kemudian dari suatu organisasi internasional yang disingkat dengan IRC mendefinisikan ternyata adalah Dynamic Global Network Infrastructure. Jadi suatu infrastruktur jejaring global yang dinamis. Kenapa dinamis? Bisa berubah tergantung berapa banyaknya orang yang sedang login aktif di dalam sesuatu jejaring global tadi itu. Ada yang menggunakan video, ada yang menggunakan voice, ada yang menggunakan video YouTube dan sebagainya, ada yang menggunakan suara, voice, artinya bermacam-macam, pertemuan face to face, pertemuan apa itu elektronik to elektronik, ya, pertemuan secara sinkronisasi lewat email maupun lewat sosial media. Nah, itu semuanya dinamis, bisa berubah-ubah tergantung kepentingan-kepentingan orang dalam berinteraksi satu sama lain. Dan di sini mempunyai kapabilitas untuk konfigurasi mandiri. Jadi dia melakukan rekonfigurasi ketika terjadi sesuatu yang masih bisa dioptimalkan. Sehingga objek-objek yang berinteraksi ini bisa lebih selalu teroptimasi karena jejaring itu mempunyai kemampuan cerdas untuk melakukan rekonfigurasi secara mandiri. Jadi tidak manual lagi. Jadi berbasis apa? Berbasis pada standar-standar dan komunikasi yang saling beroperasi satu lain, bisa dioperasikan dan bisa dikomunikasikan, ya. Dan itu adalah protokol, kumpulan dari rules atau kaidah-kaidah yang memungkinkan komunikasi yang sangat dinamis antara objek-objek yang ingin berinteraksi. Di mana terlibatlah sesuatu things itu tadi yang alive ataupun non alive, yang betul-betul fisikal dan virtual. Kalau yang virtual gimana? Yang virtual contohnya mewakili suatu agent, contohnya adalah robot yang ada di Google, robot yang ada di mesin-mesin selancar ya, seperti mesin-mesin pencarian itu, di situ kan punya robot-robot yang bisa mencari informasi dimanapun. Nah itu virtual, karena apa? Secara fisik nggak bisa dipegang, tapi mereka bisa bekerja menghasilkan informasi yang tersimpan di berbagai macam URL atau situs-situs yang terkonek dalam satu jaringan, dan itu cepat sekali mereka bekerja.
ya disebut dengan crawler, yaitu robot-robot berupa software agent yang bekerja di internet berkolaborasi membantu kita mencari informasi yang kita inginkan. Nah, dan things tadi itu pasti punya identitas sehingga bisa diidentifikasi. Yang mana yang Anda sedang bicara ini nih? Objek yang mana yang Anda sedang pantau? Ya, dia punya physical attribute, misalnya sawit. Jenis sawitnya apa? Tanggal tanamnya kapan? Status daripada produksinya bagaimana? Ya. Nah, jadi semua bukan hanya identifikasi, tapi atribut-atribut yang penting untuk diketahui tercatat dengan baik di dalam satu sistem database, tapi dia bisa diakses dari mana saja karena adanya IoT. Atau suatu agent yang mempunyai personalitas secara semu, yaitu melambangkan misalnya agent robot, tapi perilakunya adalah perilaku daripada misalnya lelakon wayang atau lelakon film yang terkenal, padahal itu hanya virtual, bukan sebenarnya, tapi perilakunya merepresentasikan orang baik, orang ramah, orang pemaaf, orang yang sangat terbuka, ekstrovert, introvert, untuk memberikan pelajaran tentang bagaimana perilaku dan sifat-sifat orang yang berbeda-beda tanpa menggunakan orang yang sebenarnya, tapi menggunakan virtual personalities, ya, sehingga siapa saja yang match dengan personality seperti itu dia dikategorikan orang yang misalnya introvert, orang yang ekstrovert, orang yang agresif, orang yang defensif, orang yang friendly, dan mereka menggunakan antar muka, interface yang cerdas, sehingga komunikasi kita melalui IoT itu menjadi dimudahkan. Banyak yang sudah dimudahkan, dan itu membuat kita menjadi nyaman berkomunikasi dengan berbagai macam platform. Ada yang pakai Macintosh, ada yang pakai mesin HP, ada yang pakai mesin Apple, ada yang pakai mesin IBM. Tapi walaupun platformnya beda-beda, komunikasinya enak aja. Kenapa? Karena ada intelligent interfaces. Dan yang paling penting, dia terintegrasi tanpa kelihatan batasnya. Jadi kita nggak perlu tahu batasnya di mana, tapi seolah-olah kok semua nyambung. Terintegrasi, ngupdate di sini, di sana berubah. Ngupdate di sana, di sini berubah. Kenapa? Karena terintegrasi. Padahal kalau kita bongkar ke dalam, itu koneksi dari berbagai macam mesin dengan operating system yang berbeda-beda, jenis hardware-nya berbeda-beda, tapi bagi pengguna itu disembunyiin. Coba sekarang contoh antar bank, ada namanya ATM antar bank. Anda dari BCA bisa mengakses BNI, Anda dari MBI bisa mengakses BRI, bisa mengakses bank di internasional, di luar negeri. Pertanyaannya gimana itu komunikasi antar perangkat keras dan operating system beda-beda? Udah nggak usah tahu, Pak. Pokoknya Bapak pakai aja dah. Lah itu disebut seamless. Apa? Kita nggak bisa ngelihat perbedaannya. Yang kelihatannya adalah kok nyambung terus ya, padahal itu banyak sekali proses konversi. Kalau Anda dari IBM berkomunikasi dengan mesin Macintosh, Macintosh berkomunikasi dengan mesin misalnya Unix, begitu lagi dengan Apple, macam-macam mesin. Tapi kita seolah-olah tidak disibukkan memikirkan gimana cara connect dengan berbagai macam varian-varian hardware platform tadi. Ya. Dan informasinya tersedia untuk berbagai macam kebutuhan. Ya, misalnya network directory, informasi tentang objek-objek yang penting itu bisa dicari dari IoT. Jadi global infrastructure ini untuk masyarakat yang memang masyarakat yang basisnya adalah informasi, bukan masyarakat yang basisnya adalah praduga, menuduh, suka tidak suka, friend or not friend. Itu bukan fakta namanya. Karena kalau fakta mau friend, non-friend, kalau itu benar ya harus diterima. Bukan itu preference. Bukan itu soal kedekatan, tapi soal fakta. Kalau soal fakta itu harusnya free from any interest. From any preference. Kenapa? Fakta terjadi. Nggak boleh disembunyiin. You seneng nggak seneng, ini faktanya kayak begini. Gitu. Karena kita mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran kan. Mencari pembenaran mah paling enak. Siasatin aja supaya seolah-olah ini benar. Padahal itu pembenaran dipaksain. Tapi kalau kebenaran, lain lagi. Fakta dia.
Jadi di sini memang global infrastructure yang disebut IoT ini memungkinkan layanan-layanan yang sangat advance, artinya yang sangat terkembangkan, tidak hanya yang konvensional, mulai dari layanan menyimpan file, menyimpan data, mengakses file, mengenkripsi, mengamankan suatu informasi menjadi bentuk yang tidak bisa dibaca oleh seseorang kecuali bisa bongkar sandinya, menjadi layanan untuk menyimpan direktori yang ada di cloud atau di awan, padahal yang dimaksud awan di sini dia ada di jaringan dan Anda nggak perlu tahu fisiknya di mana. Yang penting kalau Anda perlu ada aja. Anda nggak akan tahu di mana sebenarnya fisiknya disimpan, padahal disimpan pasti secara fisik, entah di Singapura, entah di Indianapolis, entah di Las Vegas, entah di Turki. Anda nggak perlu tahu. Yang penting seolah-olah itu seperti awan nemenin Anda kemana aja. Gitu. Itu yang disebut dengan cloud infrastructure. Kenapa kok cloud? Anda nggak perlu tahu tempatnya. Yang penting kalau Anda perlu ada dia. Nah, gitu. Dan itu menghubungkan satu dengan lain yang alive dan non-alive based on existing evolving interoperable information and communication technology. Jadi terus berubah dan berkembang, tidak ada masalah. Yang penting kita bisa komunikasi. Jadi things di sini bisa physical, bisa virtual world connection. Nah, kalau a thing di sini is object on the physical world, ya, or the information world in virtual things is capable of being identified, yang bisa diidentifikasi dan diintegrasikan ke dalam suatu jejaring komunikasi. Nah, disinilah KMP sebagai salah satu program studi tentunya yang memang mengutamakan kepada bagaimana menyampaikan pesan dengan pengertian yang utuh bisa diterima dan dengan baik, ya tentu bukan hanya cara menyampaikan, tapi teknologi yang dipilih untuk menyampaikan pun menjadi penentu bahwa informasi itu akan mudah diterima dan mudah dipahami apa sebetulnya message yang harus sampai. Jangan sampai dua kemungkinan, gampang diambil tapi bisa multitafsir. Nah, bahaya nanti. Atau sudah jelas tafsirnya tapi karena teknologinya konvensional lama sekali. Nah, ini akan menjadi tentu kendala bagi orang yang ingin mendapatkan informasi yang cepat dan mudah dipelajari. Ya, ini tadi sudah saya katakan bisa macam-macam, things itu bisa makhluk hidup, bisa makhluk yang mati. Ya. Termasuk peralatan, device juga things. Ya. Sensor, misalnya kita punya kamera yang dipasang di salah satu gudang atau ditaruh di RPH, sehingga kalau terjadi pemotongan, kamera itu akan diakses oleh siapa saja. Pemerintah pengen tahu cara motongnya halal apa enggak. Dan itu enggak boleh dicabut. Karena begitu dicabut, didatengin itu RPH. Kamu sebagai RPH seharusnya punya alat kamera yang on kalau waktu penyembelihan. Kok kamu matiin? Bisa dituntut itu. Berarti kamu nggak terbuka terhadap publik. Ada kecurangan apa nih kamu? Kok kameranya dimatikan? Nah, atau kapal-kapal pengangkut sapi. Itu sapinya selama di perjalanan bakal terganggu nggak kesehatannya? Makannya gimana? Nah, kalau nggak ada CCTV, sehingga yang ngirim sapi bayar mahal tadi nggak bisa memantau selama perjalanan gimana kondisi sapinya, berarti kita juga tidak transparan dong. Jadi kalau Anda lihat banyak sapi yang sampai tempat bisa berkurang sampai 17%. Kalau rata-rata sapi yang harus bisa diangkut antar pulau itu 300 kilo, berarti 51 kilo hilang. Udah biasa itu. Kenapa? Karena tidak layak pengangkutannya. Tidak hewani, tidak manusiawi kalau kapal penumpang. Tapi kalau kapal sapi, ya tidak hewani, sehingga sapi itu kebanyakan beratnya turun. Jadi jangan heran kalau kualitas daging antar pulau gampang turun. Karena apa? Ya pengangkutannya nggak transparan, nggak ada CCTV. Siapa yang tahu selama di sana dikasih makan benar? Nah, ini karena saya sudah pernah ke kapal itu dari NTT, saya pernah lihat bagaimana tempatnya sapi, bagaimana tempatnya penjaga sapi. Udah tahu betul, ya memang ya resikonya tinggi sekali. Bahkan ada kapal yang bukan untuk pengangkut sapi. Nanti kalau sudah sampai pulaunya dia diturunin suruh renang sendiri ke tepi.
Itu ada. Itu. Nah, jadi kenapa sapi kita itu banyak kok tapi lebih mahal dibanding dari Australia? Karena kita nggak bisa menjamin sapi kita itu sampai dengan dan lancar. Sedangkan orang Australia dari jauh aja berani ngirim sapi ke Indonesia dengan pesawat. Lu kok aneh? Kok bisa lebih murahan dari Australia dengan pesawat dibanding sapi-sapi yang kita gede-gede itu? Nah, ini ada kesalahan komunikasi. IoT-nya nggak dipakai. Saya tanyakan di kapal, ini kapal yang dibantu Pak Joko Widodo ada kamera, ada Pak, tapi nggak selalu dinyalakan. Lah ini masalahnya, saya bilang gitu. Percuma dong punya CCTV nggak dinyalakan. Apa gunanya transparansi? Anda sengaja menutupin tuh. Nah, jadi tidak ada yang namanya traceability di Indonesia. Tidak bisa kita men-trace. Banyak objek yang tidak bisa dipantau kok. Percuma juga punya IoT nggak bisa mantau objek. Nah, di situ juga ada selain sensor ada aktuator, misalnya AC, robot yang tahu-tahu nyiram, robot yang tahu-tahu memanen, nah itu aktuator. Ya, jadi terkonek dengan semua agent-agent berupa mesin, robot, sensor, alat untuk kita bisa melakukan suatu kendali atau operasi dengan instruksi dari tempat yang remote, yang jauh. Nah, jadi kita bisa punya topologi ya Internet of Things itu seperti ini. Jadi ada sensor suhu, misalnya ada sensor kecepatan angin, ada sensor curah hujan, ada sensor tekanan, ada sensor keasaman, ada sensor nutrisi. Nah, nanti semua ini masuk ke dalam sesuatu sistem yang disebut dengan device gateway. Lalu dia melalui router masuk ke wide area network seperti internet ya atau ya wide area network, kemudian siapa aja bisa memonitor berapa suhunya, berapa tekanannya, gimana nutrisinya. Nah, jadi kita bisa memantau dan kalau perlu kita kalau tahu kondisi suhunya itu ekstrim, kita bisa melakukan tindakan walaupun kita berjauhan dengan lokasi objek yang kita pantau gitu. Ya, jadi teknologi yang digunakan apa? Sensor seperti radio frekuensi identifier RFID. Jadi bagaimana RFID ini bisa memantau objek-objek yang ada di lapangan maupun di dalam ruangan. Ada sensor yang dipasang di lapangan, ada sensor yang dipasang dalam gedung, ada sensor yang dipasang dalam kendaraan, ya, sehingga kita bisa mengakuisisi data karena sensor-sensor itu terkonek dengan IoT. Lalu ada smart technology, ya, teknologi-teknologi yang cerdas, yang bisa mengekstrak data-data lalu menyimpulkan data itu. Dia punya namanya concluder, jadi penyimpul. Nah, oh besok ini akan ada kemungkinan terjadi badai. Kok bisa tahu Pak? Mereka punya suatu sistem komputasi, mengumpulkan data curah tahunan, suhu harian dalam 5 tahun terakhir, dan mereka mencoba mengolah dan melakukan suatu prediksi apa yang kemungkinan terjadi. Jadi sudah smart dia. Bahkan bisa memprediksi apa saja yang kemungkinan terjadi sehingga manusia lebih bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi di masa mendatang. Itu kan termasuk menyelesaikan masalah VUCA kan, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Nah, gimana kalau nggak punya alat prediksi? Anda nggak akan tahu. Jadi Anda nggak mungkin antisipatif. Kenapa? Karena nggak bisa prediksi apa yang akan terjadi. Jadi tahunya kalau yang sudah terjadi. Dan itu terlambat sebetulnya. Kemudian ada nanoteknologi, yaitu teknologi yang ukurannya makin kecil, tapi kemampuannya makin tinggi. Komputer aja ada yang besar, sekarang sebesar tempat bedak. Ada komputer yang lebih kecil lagi, bisa ditempatkan di jam tangan. Ya. Jadi semakin kecil, nanoteknologi ini, tapi kemampuan untuk membantu proses akuisisi data. Ya. Untuk membantu menyampaikan informasi dan kendali itu sangat-sangat baik, cepat, dan kadang-kadang mengandung fungsi-fungsi cerdas. Nah, ini perkembangan ini terus akan berkembang, tidak bisa kita bendung. Kenapa? Karena memang itu ilhamnya Allah yang diberikan kepada makhluk-makhluknya manusia yang dikasih otak ini. Nah, cuman tinggal gini masalahnya. Setelah Allah kasih ilham itu, Anda gunakan untuk syukur atau untuk kufur, gitu aja.
Kalau Anda menggunakan yang diilhamkan Allah itu untuk kejahatan, yaitu pilihan Anda sendiri untuk kufur. Kalau Anda menggunakan teknologi yang menjadi ilham dari Allah ini Anda gunakan untuk kebaikan, ya berarti Anda syukur. Kan gitu aja tinggalan. Jadi bukan teknologi yang berdosa itu pengguna teknologi. Nggak ada teknologi dituduh, oh Facebook itu haram. Kok tahu kalau haram? Apa yang haram? Itu Pak isinya. Siapa yang naruh isinya situ orang? Orangnya yang haram, bukan Facebooknya tahu. Facebook kok haram? Ente yang bikin haram, bukan Facebook. Itu. Internet IoT haram, kenapa? Banyak uang Pak cuci uang, money laundry, pindah sonor ke sini. Siapa yang mindahin? Orang. Ya orangnya yang dosa, bukan IoT-nya. Jadi percuma kalau kita nyalain IoT, Allah nggak akan menghakimi IoT. Yang dihakimi itu khalifah manusia ini. Allah nggak menghakimi sensor, nggak menghakimi itu benda mati kok dihakimi. Dihakimi itu kita. Jadi apa aja bisa haram gara-gara manusia. Kenapa? Karena dia menggunakan untuk keburukan. Jadi yang menentukan sesuatu itu haram atau enggak, jangan teknologinya. Tapi siapa pengelola dan penggunanya. Jadi tetap yang bertanggung jawab, dimintain bertanggung jawab dan dihakimi adalah manusia. Teknologi itu sebetulnya kasih sayang Allah kepada kita. Sehingga satu orang dikasih ide bisa membuat sesuatu yang kita tidak bisa nemukan. Dikasih ide itu dipakai untuk kejahatan, nipu orang, memfitnah orang, untuk pornografi. Bukan teknologi yang salah, kita. Types of connection. Nah, tipe-tipe koneksinya gimana? Nah, di sini ada 3 dimension. Ada namanya anytime connection, berarti apa? Connectionnya continuous, terus-menerus. Nah, kalau Anda menggunakan misalnya berlangganan Megavision untuk TV dan internet di rumah, kalau Anda harus ada mesin yang 24 jam harus terkonek, karena penerimaan transaksi bisa terjadi kapan saja, Anda nggak boleh mati. Contoh, bukalapak.com. Itu nggak mungkin nyalanya cuma jam 7 sampai jam berapa, terus nanti mati. Nggak bisa, karena kan orang transaksi nggak bisa diatur. Kapan saja dia mau transaksi harus siap. Bukalapak.com, Alibaba.com, Amazon.com, mobilbekas.com. Layanan pemerintah, layanan paspor. Nggak bisa dibatasin, namanya online biasanya anytime connection, 24 hours. Lalu ada anything connection. Artinya apa? Apa cukup manusia atau bisa diwakili alat? Wah, apa aja. Wah, udah hebat nih. Berarti bukan hanya orang yang bisa komunikasi. Lalu apa? Any place connection. Koneksinya di tempat mana aja diterima. You are in the planet now. You are in the air, in the plane now. You are in the train now. You are in the boat now. You are in mobile now. You are stationary in one place. Any place you can connect to any people, ya, yang dikonekkan sama IoT tadi, gitu. Jadi di sini bisa ada 3 dimensi kalau dilihat tipe koneksinya. Ya, jadi fokusnya adalah apa internet ini, thing-nya ini, makanya disebut Internet of Thing. Ya, thing-nya ini yang menjadi fokus. Kenapa? Siapa yang bisa berkomunikasi? Nah, ini penting. Dalam dunia kompleks, interaksi bukan hanya makhluk hidup dengan makhluk hidup, tapi makhluk hidup dengan makhluk mati dengan makhluk mati dengan makhluk hidup. Itu. Jadi semua bisa berinteraksi. Nah, jadi Internet of Things ini tentu bisa melibatkan people, things, and data. Kenapa? Karena people adalah pelaku utamanya, orang yang butuh dan orang yang bertanggung jawab atas semua proses pengumpulan data, pemeliharaannya, dan pemanfaatannya. Ya, nah, jadi orang di sini yang menjadi pemanfaatannya, pemeliharanya, pengguna, ya, dan yang juga mengelolanya. Lalu untuk siapa aja untuk berkomunikasi things, tidak hanya orang, bisa saja alat, mesin, robot, makhluk
pertanian, objek-objek pertanian. Dan yang terakhir apa? Data, yaitu fakta yang masih mentah, yang ditangkap oleh sensor, ditangkap oleh mata, ditangkap oleh teknologi-teknologi penginderaan jarak jauh seperti satelit, radar, drone. Itu data. Ya, jadi koneksinya bisa P2M, people to machine, P2P, people to people, dan lagi M2M, machine to machine. Ya. Nah, sekarang kita bicara tentang apa itu manfaat secara globalnya. Yang pertama, pemerintah, masyarakat, individu. Ternyata di pemerintahan ini mempengaruhi semua sektor of the economy, mulai dari agriculture, mining, tourism, manufacturing, education, health, local government, transportation, reliable data for planning, intervention. Wah, masih banyak, ini hanya contoh-contoh aja. Ya, termasuk di sini adalah peramalan cuaca, ya, termasuk pengurusan-pengurusan layanan masyarakat, itu public services, itu government kan salah satu fungsi melayani citizen dalam banyak hal, pendidikan, pengobatan, pengadilan, kesempatan kerja, macam-macam. Nah, bagaimana dengan society? Affect all services. Jadi mempengaruhi semua layanan yang bisa diberikan kepada masyarakat. Semakin banyak layanan yang diberikan kepada masyarakat, masyarakatnya makin makmur. Ngurus apa-apa gampang. Jangan ngurus KTP ditanya, mau yang 1 hari selesai, 1 jam selesai, 2 minggu selesai, atau yang selesainya wallahu a'lam bishawab. Maksudnya apa? Yang kalau prosedur yang ngikutin aturan yang ada, nggak ada spesial parfum, ya itu nggak janji kita bisa 2 bulan. Wah, layanan apa kayak begini? Layanan itu semua kalau semua dilayanin A ya A semua. Jangan ada pilihan mau cepat 1 jam, 1 hari, seminggu, atau wallahu a'lam bishawab, kapan aja. Ya itu artinya apa? Berarti minta sogokan dong. Ini layanannya nggak adil, udah jelas-jelas nggak adil, dan mengajari masyarakat untuk berbuat curang. Nah, begitulah kalau layanan face to face kan. Kita pakai baju seragam, apakah pejabat pemerintah atau tentara, didahulukan dari orang biasa. Tapi kalau layanan elektronik, lu mau tentara, lu mau pejabat, lu mau orang biasa, selama semua aturan-aturan yang ada di internetnya kamu penuhin, saya layanin. Saya tidak mau membedakan status. That's what we call fairness. Justice of the fairness. Bukan melihat siapa dia. Nah, itu ya. Jadi garbage collection, disease epidemics, water management, crowd management, traffic management, electricity management, purchase of goods service management, labor management, customer rights, human rights management. Wah, bisa banyak layanan dilakukan pemerintah. Berarti apa penasnya? Alhamdulillah punya perintah kok baik amat ya. Semua urusan sekarang gampang, bebas dari nyokokan, beli tiket juga bebas dari mak comblang. Udah betap menaknya pesan tiket bisa dari Indomart, dari Alfamart, dari stasiun langsung tanpa ada orang-orang antara-antara yang suka ngambil untung seenaknya itu. Jadi makin banyak layanan yang Anda berikan kepada masyarakat dengan teknologi IoT, berarti masyarakat itu makin prosperous. Makin dilayani dengan cara yang sepatutnya sebagai khalifah. Oh, khalifah kok dipersulit? Khalifah itu pangkat tertinggi dari Allah loh. Nggak bisa hidup orang dipersulit. Itu Anda nggak menghargai pelantikannya khalifah namanya. Ya, hati-hati menggunakan teknologi dengan menyampingkan orang tertentu. Itu Anda sama aja menghina pelantikan sebagai khalifah. Anda dengan orang miskin itu sama-sama khalifah. Jangan merasa lebih hebat dari orang miskin. Mati juga Anda dibedain Anda kaya miskin. Tapi apa? Tanggung jawabnya Anda laksanakan apa enggak? Bukan karena kaya. Allah enggak ngelihat wajah, enggak ngelihat pangkat. Allah ngelihat hati kalian. Hati kalian itu baik apa enggak?
Anda boleh main-main IT di dunia sepuas-puasnya, emang dunia itu tempat main-main. Tapi jangan lupa ya, akhir dunia nanti kamu akan diadili. Jangan enak-enak aja kamu cuman diciptain, dikasih otak, dikasih ilham, dikasih teknologi, lalu nanti selesai ya selesai. Nggak bisa, ada konsekuensi. Ini Allah ciptakan alam semesta bukan untuk main-main tahu. Serius Allah ini. Ngangkat kita jadi lantik jadi presiden aja. Beli mobil dulu, jas baru, sepatu baru. Ini yang lantik Allah di depan para malaikat. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dideklar di depannya para malaikat. Kalau kita kan dilantik di depan menteri sama menteri. Manusia juga, ke kamar kecil juga, dicubit sakit juga. Ini di depan para malaikat tahu. Gimana Anda mau tidak memuliakan sesama khalifah? Kalau ada manusia menyengsarakan orang lain dengan sengaja, dia menghina penciptanya. Dia mengingkari bahwa dia juga sama dengan orang yang harusnya dia perlakukan dengan sama. Nah, kemudian apa lagi kemanfaatannya? Untuk individu. Per individu yang punya urusan private, konfidensial, rahasia, time management, quick transaction, personal security, kemudian apa, riwayat penyakit, penanganan penyakit, itu rahasia, nggak boleh diumumin. Masa sekarang itu ada orang ngumumin, ini Bapak ini penyintas COVID. Ya Allah, mantan kena COVID kok seperti pengumuman kebanggaan. Ini Bapak ini penyintas COVID. COVID kok diutama-utamain sih? Cuma virus saja kok diutamain. Kerjain sama virus tahu khalifah. Kalau gitu caranya. Banggain kok banggain penyintas. Ini loh orang soleh. Ini loh orang yang selalu banyak orang lain. Silahkan. Oh, kena COVID kok dibangga-banggain. Udah kehilangan banyak barometer kebaikan kita ini. Gara-gara COVID. Oke, nah itu every aspeknya, global benefit. Untuk agriculture, kita yang di IPB, alhamdulillah IPB sekarang sudah menempati the top 10 best university in di Asia Tenggara. Udah naik sekarang IPB, salah satu dari 10 yang terbaik di bidang forestry and agriculture. Kita patut berbangga. Nah apa? Smart agriculture. Bagaimana membuat suatu bisnis pertanian yang cerdas. Bisa mengendalikan tanaman dari jauh, memonitor nutrisi tanaman, memantau kesehatan tanaman, bahkan kalau bisa memprediksi sawit ini kalau udah panen kira-kira diprediksi berapa produktivitasnya. Melalui apa? Teknologi Sentinel, teknologi Moody's, satelit drone, field sensor. Ya. Jadi kita bisa punya statistical prediction model. Apa gunanya punya matematik kalau nggak bisa dipakai untuk model pendugaan? Kalau Anda setiap kali memantau tanaman harus dengan ngambil sampel di lapangan, itu kalau tanaman hortikultura mah cuman paling 10 hektar. Kalau sawit tebu ratusan hektar, gimana mau ngambil sampel di lapangan? Lalu dibawa ke lab, di lab dianalisis perlu seminggu, kelamaan tahu. Bisa nggak usah ke lab? Gimana Pak caranya? Pakai itu satelit, pakai itu radar, langsung duga berapa N-nya. Bisa nggak? Kalau bisa gitu, khalifah ini bisa berbuat lebih bermanfaat daripada ngambilin sampel begitu, kayak kuli. Mau khalifah kok dianggap kuli terus, suruh ngumpulin tanah, daun, bawa ke lab, habis lab terima, oh ini Pak, N-nya sekian, P-nya sekian. Loh itu kan 6 bulan yang lalu Pak. Iya memang harus antri di lab ini. Jadi gimana Pak rekomendasi pupuknya? Ya berdasarkan ini, tapi kan itu 6 bulan yang lalu Pak, kan sekarang sudah berubah. Ya Mas, ya beginilah kerja lab, nggak bisa, ya memang begini. Nah disitulah perlu kreativitas, gimana kalau ngomongin N, ya N sekarang, jangan N 6 bulan lalu. Karena tidak real time namanya. Nah itu ya. Jadi fungsi daripada IT bukan untuk keren-kerenan, tapi untuk mencari kebenaran yang paling dekat. Kalau cuma untuk keren-kerenan, itu luxury namanya, ornamental.
Jadi di agriculture bisa untuk meningkatkan produktivitas, untuk kendali penyakit tanaman, pest control, untuk berkomunikasi dengan objek hewan, binatang, dan yang lain. Ya, misalnya petani bisa mengukur kelembaban daun tanaman yang ada di greenhouse A, di greenhouse B, di greenhouse C. Orang bisa memantau sudah berapa tomat yang berbuah di dalam suatu lapangan percobaan. Begitu, ya. Bahkan bisa mendeteksi tanaman ini sedang sakit apa enggak, pasang kamera melihat image tertentu menunjukkan dia itu sehat apa enggak dari jarak jauh. Bagaimana pemanfaatan energi? Nah, ya. Jadi kalau kita lihat, sebetulnya sapi-sapi itu bisa dipasang semacam ear tag atau QR, seperti kayak barang-barang yang dijual di Giant, di Indomart, itu kan langsung masuk ke kasir, trik, bunyi. Nah, kalau itu sekarang dikalungin di leher atau di telinga atau dipasang chip, berarti tiap sapi itu bisa diidentifikasi. Ada alat namanya barcode scanner, sekali nembak itu bisa 100 sapi langsung ketangkep. 100 sapi itu. Jerat keluar semua itu. Nah, ya masa sudah dikasih teknologi masih menggunakan model konvensional satu-satu, diingat-ingat secara manual. Kita mengingat 5 sapi aja nggak sanggup mau ingat 100 sapi. Nggak bisa. Jadi realistis dong. Gimana realistis tuh? Ikutin perkembangan teknologi yang merupakan anugerah Tuhan, anugerah Allah. Jangan memble aja, nerimo dengan teknologi, memelas. Menerima memelas itu dosa, tahu? Kenapa? Fa'amma binikmati rabbika fahatis. Maka nikmat Allah itu tampakkan, jangan dicampakkan. Ya, tampakkan, gunakan kalau ada yang lebih bagus, pakai yang lebih bagus. Sulaiman aja waktu nawarin pasukannya, ini mau Ratu Saba mau ke sini. Siapa bisa memindahkan tahta ratu kerajaannya? Lebih cepat dia sampai sini. Kata jin ifrit, saya secepat baginda berdiri dari tempat duduk. Diam si Sulaiman. Ada lagi dari pasukannya Sulaiman, tentara yang pinter, saya secepat baginda berkedip. Begitu berkedip sudah sampai di situ. Akhirnya Nabi Sulaiman tidak laku terlalu lama berheran-heran. Hada min fadlillah. Ini semua tentu karunia Allah. Lihat beluani untuk menguji aku. Ya. An ashkur am akfur. Apa aku ini syukur apa kufur? Begitu. Nah, jadi yang kufur yang gimana? Terlalu lama mikir, nggak mau segera dipakai itu teknologi. Kalau yang syukur dipakai sama Sulaiman, ya kamu yang lebih cepat saya pakai. Supaya apa? Supaya Ratu Saba betul-betul takluk sama kerajaanku. Dia kagum dengan kebesaran ini. Ini kan syiar namanya. Yang penting itu syiar. Syiar yang baik. Kan disogok dulu waktu mau disir. Takluk sama aku. Oh hei kerajaan Saba. Akhirnya diunterlah upeti atas usulan para pembesarnya. Kalau dia upeti diterima, ya dia raja biasa. Wah, Sulaiman ngajak orang kebenaran dikasih upeti sogokan. Kamu ngapain bawa gini? Langsung disodet telinganya, pulang kamu. Mau saya datengin tuh kerajaanmu, saya tumpahin. Wah, ketakutan Ratu Saba. Nggak pernah ada raja dikasih upeti nolak, itu nggak pernah. Baru sekali itu. Jadi apa artinya? Teknologi dengan dignity yang namanya khalifah membuat orang akan segan berbuat kemaksiatan. Kalau kita gampang disogok, kita lemah dengan sogok, kita cinta dunia berlebihan, disitulah mulai Anda lemah. Jati diri nggak ada. Biarpun teknologinya advance, kalau Anda sendiri nggak punya prinsip, hatinya lemah, gampang disogok, there is no power of internal integrity. Ya, ini bukan masalah komunikasi, tapi masalah batin Anda itu sekuat apa. Punya teknologi hebat, batinnya memble, percuma, dikadalin. Ya. Nah, ini SC location of stolen cows, isi disease management bisa dilakukan. Health untuk dunia kesehatan, remote patient management, bagaimana mengelola pasien yang sangat jauh. Monitor an aging family member, orang-orang tua, rumah jompo.
Ya kalau di ajaran Islam, mohon maaf, justru yang terbaik orang tua itu bukan ditempatkan di rumah jompo, ditaruh di tempat kita. Kita pelihara. Kata Rasul, rugilah orang yang punya orang tua di masa tuanya, tapi dia nggak masuk surga. Artinya apa? Dia nggak bisa berbakti sama orang tuanya, malah ditaruhin di rumah jompo. Berarti mau lepas tanggung jawab. Waktu kecil dipelihara, beol dibersihin, sakit diobatin. Kalau dia lahir sampai terpaksa harus operasi, ibunya rela. Begitu besar ibunya ditaruh di rumah jompo. Di mana hatinya? Ente robot apa? Manusia kan? Punya kepedulian kan? Punya rasa terima kasih kan? Nah, jadi di sini, stay out of the doctor's office. Bagaimana kita bisa ada di luar dokter, tapi tetap bisa berkomunikasi dengan dokter. Konsultasi secara remote. Jadi sekarang sudah banyak pengobatan-pengobatan psikologis, konsultasi-konsultasi psikologis, konsultasi medis, itu melalui online dulu. Jadi hanya ketika betul-betul pertemuan, misalnya operasi baru ketemu. Lainnya bisa remote consultation. Di tourism, nah, banyak sekali. Misalnya ini gini, saya punya uang sekian, saya ingin ke Indonesia, dan saya ingin ke wisata yang sifatnya panoramik. Jadi panorama. Bisa nggak kita mensuggest langsung otomatis dengan sekian, di sini berapa hari, lokasinya di mana aja. Langsung begitu. Wih, enak banget nih. Trip advisor namanya. Bukan hanya tahu memberi lokasi. Dia punya biaya seberapa, kesenangannya apa, utamanya apa. Kita punya daftar dari semua lokasi-lokasi wisata, dicari yang paling match dengan kebutuhan orang itu. Kan enak jadinya, mau pergi udah terencana. Termasuk makanan khas Indonesia yang mau ditonjolkan, untuk menonjolkan local wisdom, apa produk-produk yang paling unggul di wilayah tertentu, sehingga kita bukan hanya mengajak turis itu kenal wilayah turis, mengenal apa produk-produk primadona, sehingga mungkin nanti dia datang lagi untuk melihat yang lain. Itu namanya smart tourism system. Intelligent tourism system. Itu. Monitoring perusakan hutan, penggunaan hutan yang tidak bertanggung jawab, curian kayu, logging, ya yang lihat tahu-tahu tengahnya udah gundul. Makanya Allah apa? Biarin deh, nggak ditegur. Allah yang negur gimana? Kasih banjir, kasih longsor, kasih kerusakan ozon. Kenapa? Wah, kriminal manajemen apalagi nih sekarang. Anda misalnya lewat internet ngomongin yang bernada menghina orang lain, disebut apa? Menyebarkan ujaran kebencian, ditangkap ente. Ditangkap langsung, ujaran kebencian. Hati-hati, jangan mentang-mentang gampang ngetik, ngomong seenaknya di media, ditangkap ente. Ditangkap. Kenapa? Merusak, membunuh karakter orang lain. Nggak boleh ngeritik pemerintah aja, boleh lewat media massa. Kalau ngeritik ya yang benar, lewat jalur yang benar. Jangan main kritik, ditangkap nggak bisa apa-apa, memble masuk penjara. Kayak jadi pahlawan aja, tahu-tahu masuk penjara. Kenapa? Kurang cerdas, dalam komunikasi kurang cerdas. Ya. Agama juga nggak mengajarkan negur orang di depan orang banyak. Negur orang itu kalau bisa 4 mata. Dia nggak ketahuan orang lain. Itu pun dengan cara yang sopan. Smart cities, kota yang cerdas, gimana? Layanan terbuka, waktunya dia ada kemungkinan diduga akan terjadi storm, langsung semua sekuliahan sudah bilang, hari ini jam 6 pagi di radio, the school off. Wah, dan Anda akan bisa masuk lagi diperkirakan hari sekian, dan bis nanti akan berkumpul di tempat-tempat ini, karena diduga tempat ini akan macet. Wah, city yang smart ini. Semua informasi tentang kemungkinan-kemungkinan apa yang terjadi sudah disimpulkan oleh sistem, dan membuat masyarakatnya dilayani dengan layanan yang terbaik. Ya, itu maksudnya.
Mengapa kok city-nya smart? Karena khalifahnya smart. Sebetulnya bukan city-nya yang smart, khalifahnya smart dalam menata kota itu. Itu ya, menggunakan teknologi-teknologi smart. Ya, busy city parking space, electrification conservation, easy garbage collection. Wah, bisa menggunakan IoT itu. Ya. Secure gates, door walls, kalau ada pencurian dan mohon tuh yang suaranya sampai bocor keluar di mute ya, jangan membuka suara tapi orang lain masuk tuh. Tolong. Lalu contactless payment system for busy supermarket. Jadi kita bisa melakukan itu. Lagi-lagi senario shopping banyak sekali. Saya sudah, kalau shopping mah sudah pada jago-jago ya, lewat Tokopedia, Amazon sudah jago-jago dah. Lebih jago dari kita. Beli dari Indomaret aja sekarang sudah ada layanan gratis untuk diantar obat, makanan. Wah, udah semua dah hampiran. Dan sekarang di masa pandemi ini angkutan-angkutan berbasis IT laku sekali. Ya, saya cuma beruntung orang-orang mereka ini yang kerja di ojek-ojek sekarang oleh Allah dikasih rezeki lebih gitu. Jadi apa? Dia memungkinkan adanya inovasi dan apa? Merekayasa ulang suatu proses bisnis yang selama ini bertele-tele, lama, syarat kepada orang-orang tertentu, tidak adil. Nah, harusnya sudah nggak boleh lagi begitu. Kemudian apa? Transform your business. Transfer mana? Dari yang non-friendly ke lebih friendly. Dari yang complicated ke yang simple. Dari yang very, very long to very short. Itu harusnya begitu. Dari yang high quality, yang qualified into more qualified. Dari yang less value to high value. Jadi kita punya kesempatan melakukan transformasi menjadi lebih baik dengan adanya perkembangan iptek. Asset tracking, yang saya katakan tadi, ngangkut sapi pakai truk disembunyiin di dalam. Tahu nggak sapinya dikasih makan apa enggak? Tahu nggak sapinya kepanasan apa enggak? Nggak ada CCTV kok. Smart vending, remote maintenance, wah sudah luar biasa sekarang. Smart house bisa mengetahui banyak hal, kapan waktu aktivitas tertentu, ada reminder, ada mematikan lampu electricity dengan otomatis sehingga tidak boros energi dan hanya menyala ketika memang rada gelap, mendung, tapi kita tidak lagi secara manual menyalakan mati dan sebagainya yang kadang-kadang kita lupa sehingga banyak sekali pemborosan energi di kantor-kantor. Ya, hari libur pun lampunya nyala, nggak kepake, ada bahkan air lupa matiin sampai pagi banjir. Wah, udah itu manajemen konvensional berdasarkan ingatan. Ya. Nah, smart fridge, jadi fridge itu kalau penuh kan, andai kata kanan kiri ada semacam cahaya, satunya penuh cahaya, begitu kosong dia bilang, didit, sudah waktunya ngisi nih kulkas. Nah, jadi nggak habis, kita udah di remind. Jadi freezernya juga smart, ngasih ingat kita, udah agak kosong nih, tinggal 1/4, waktunya belanja. Nah, gitu. Ya, dan naruh kulkasnya juga teratur, bukan masalah apa-apa ditumpuk di kulkas kan gitu model kita. Kulkas gede aja tetap nggak gede, kenapa? Wah, apa aja disumpel-sumpelin ke situ dah. Tahu, gorengan nggak habis, mie tinggal separuh, nggak ada model manajemen penempatan kalau kita itu apa aja dibelesekan di kulkas, roti penyet, roti keras, ya, sehingga ya nggak bisa otomatis karena menempatkan objek di kulkas saja nggak pakai pengetahuan, asal masuk. IT in homes, manage home lighting, make sure the oven is off remotely. Oven jangan sampai lupa matiin, kompor jangan sampai lupa matiin. Track down to slow key, mencari kunci yang nggak tahu lupa naruh di mana, bisa nggak kita tracking? Ada di mana itu kunci? Kan suka bingung, kunci mana ini, kunci mana kunci? HP di mana ini HP? Rumahnya gede, susah nyari, kecil HP-nya, di silent lagi. Udah dah marah-marah seharian sebelum harinya ketemu.
Light your home in new ways. Bagaimana cara membuat lighting yang lebih smart, tidak tergantung kepada ingatan kita. Keep your plants alive. Bagaimana meyakinkan tanaman pot kita hidup dengan baik. Waktunya air datang ya harus nyala sendiri. Kalau perlu. Apa waktunya pemupukan. Ada timing yang menempatkan peralatan nanoteknologi yang sudah kecil-kecil. Tapi bisa nyiramin nutrisi, nambahin nutrisi, dan sebagainya. Nah, memang ada tantangan. Ini justru yang pertama yang jarang kita pikirin. Bagaimana keimanan Anda tentang agama? Kan waktu yang kuliah pertama harus ada new paradigm kan? Paradigm kita apa? Visi dan misi sebagai makhluk Allah, sebagai khalifah itu apa? Kalau Anda nggak punya religious belief, apapun yang dititipkan ke Anda pasti rusak. Pasti rusak. Kenapa? Anda ngatur seenaknya menurut hawa nafsu. Bukan menurut aturan pencipta alam semesta. Tahu sendiri manusia, hawa nafsunya hampir mendominasi di setiap saat. Kata Allah, aku menciptakan manusia dan tahu bagaimana nafsunya betul-betul mewarnai dirinya. Allah tahu. Nah, itu penting. Jadi orang yang kurang kuat di dalam religious belief, lebih baik jangan dikasih amanah dah. Banyak rusaknya walaupun pinter. Kenapa? Akhlaknya buruk. Bukan pinter otaknya. Hatinya buruk. Ya. Kemudian apa? Culture and tradition. Culture-nya gimana? Culture yang sopan. Culture orang timur yang sopan. Yang tahu malu. Yang tahu bagaimana berhadapan dengan orang tua. Bagaimana bicara dengan orang yang lebih tua. Bagaimana bicara komunikasi dengan orang muda, dengan sebaya. Ada tata keramanya. Nggak sembarangan kayak nulis lewat Instagram, Facebook. BTA di rumah. Rahasia nggak enaknya rumah kok disebar di Facebook. BTA di rumah. Itu kan sama aja ngomongin rumahnya nggak enak. Terus ada yang iseng, ngapain ya hari ini? Geblek kan itu. Nanyain kok ke semua orang ngapain ya hari ini. Kalau ada orang iseng, yuk ketemu saya yuk, Pak Kuncar. Katanya ini orang gila, dijawab sama orang gila. Udah sama gilanya. Nggak punya kecerdasan dalam menuliskan sesuatu di media massa itu. Asal sak mau asalnya. Akhirnya ditanggapin sama orang yang gila sekalian. Homoseks terjadi, LGBT terjadi, perjudian terjadi. Kerusakan akidah terjadi. Kenapa? Ngelihat orang yang kelihatannya lagi hampa, krisis mental. Ngapain ya gue hari ini? Bete ah. Nah, tradisi yang bagaimana dulu? Tradisi yang sudah nggak sesuai dengan religious belief, ya kita tinggalin. Itu, jangan kekeh sama tradisinya, membanggakan tradisinya. Orang Jawa itu kalau perkawinan Pak siraman. Terus kalau siraman gimana? Kelihatan auratnya. Agama gimana ngajarkan orang Islam? Aurat tidak boleh kelihatan. Gimana dong? Tinggalin. Begitu ada perintah yang maha kuasa, tinggalin tradisi. Nggak ada tradisi ngalahkan agama. Siraman kan bisa diganti dengan apa? Dengan pakaian yang tertutup disiram. Kenapa? Kok harus terbuka? Tradisi Pak, ada pre-photo wedding. Loh kan belum nikah, kok sudah rangkul-rangkulan, peluk-pelukan. Ya ini pre-wedding Pak, perkembangan zaman. Apaan perkembangan? Itu perusakan akhlak tahu. Wong belum nikah kok sudah ngasih contoh pelukan. Nah, habis gitu fotonya ditempel di ayat surat Ar-Rum ayat sekian. Menghina banget tuh ayat ditempelin sama barang maksiat. Di dalam undangan pre-wedding. Nah, jadi Anda tidak sengaja menggunakan komunikasi melalui undangan mengajarkan nyampurkan yang hak dan yang batil. Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil. Kok bisa sih kamu campur-campurin gitu? Pernikahan itu kan sakral. Kok kamu rusak dengan foto-foto pre-wedding? Habis gitu sekarang orang kalau pre-wedding terserah apa yang menjadi maunya event organizer. Wah, geblek banget. Udah bayar, diatur dia, salah lagi secara syariat. Udah orang sak geblek-gebleknya orang.
Bayar, yang ngontrol yang dibayar, bukannya kita yang bayar yang ngontrol. Nah, ini terjadilah, makanya saya katakan yang saya setuju ini paper ini presentasinya bukan saya yang buat. Religious belief itu menjadi nomor 1. Kalau enggak ya Anda kehilangan jati diri lah. Etik dan profesi, etik. Bagaimana caranya ngeritik orang, ya jangan di depan umum. Kalau enggak suka ya jangan di depan umum lah. Cari cara yang lebih baik. Itu tujuannya ini Anda mau pamer ngeritik atau memang mau melakukan apa konstruktif suggestion. Kalau mau tujuannya, lo aku bisa ngeritik, ya memang tujuannya udah memang pengen pamer, ya wajar kalau dia di penjara. Mau pengen pamer kok. Bukan ingin memberikan kritik, pengen pamer saya bisa ngeritik orang lewat media massa. Niatnya udah nggak lurus. Nah, privacy harus membedakan mana yang privat, seperti rumah BT. Itu kan privasi rumah. Kok kenapa disebar di umum? Ya. Technological challenges, nah termasuk privacy itu ya barang-barang yang tersangkut dengan harga diri kita jangan dibuka di depan umum. Murah banget diri kita ini kalau begitu. Ya, technological challenges, tantangan teknologi harus kita manfaatin, jangan dibiarin, kalau ada kesempatan bisa berbuat lebih baik. Peraturan-peraturan yang berubah kita harus sesuaikan. Perubahan dalam legislasi juga kita harus sesuaikan, sehingga penerapan IoT itu selalu diikuti dan mengikuti perkembangan kebutuhan, pengembangan kebijakan baru, aturan-aturan baru, sehingga comply dengan suatu sistem kemasyarakatan yang sudah terstruktur. Dengan demikian terjadilah proses sinergi antara proses bisnis di suatu lembaga dengan pemanfaatan IT-nya, tidak saling menabrak-nabrak dan saling merusak, tapi bersinergi, menguatkan satu sama lain. Begitu. Ini challenge-nya, ini tantangannya, dan nggak gampang, saya katakan. Nah, inilah the end daripada IT. Saya akan satu lagi PPT ya. Habis itu kita break dulu, baru sesi yang kedua supaya nggak jenuh. Baik, saya akan stop dulu, nggak lama lagi sih. Ya, share. Maaf tanya Pak. Ya, silakan. Nanti absennya 2 kali ya Pak? Iya dong, saya sudah bilang Mbak Desi kok. Ini 2 sesi. Gantiin yang kemarin ya. Ya. Nah. Ya, terima kasih Pak. Sama. Oke, jadi kita akan bicara tentang, nah ini tadi, setelah kita bicara IoT, minggu pertama mengenai apa itu IT, apa itu IS. Nah, sekarang science and technology must be humanizing. Jadi harusnya ilmu dan teknologi atau iptek itu harusnya memanusiakan manusia. Bukan membudakkan manusia, membodohkan manusia, ngerjain manusia harusnya. Lalu apa? Vitalizing, merevitalize manusia, mengcomfort, menikmatkan manusia, membuat manusia lebih prosper, lebih sejahtera, dan meningkatkan kemampuan manusia. Itu harusnya fungsi iptek. Kalau fungsi iptek justru menyebabkan sebaliknya, maka itu kontraproduktif namanya. Ternyata tidak mudah. Karena apa? Karena di sini menyangkut meng-create social change. Bagaimana menciptakan suatu perubahan sosial dengan goal utamanya adalah education and for sustainability. Supaya kita bisa istiqomah, berkelanjutan, sampai anak cucu kita menikmati perilaku baik dari tetuanya. Kalau kita hanya ingin mengeruk keuntungan dan melupakan generasi berikutnya, berarti kita termasuk orang yang tidak mengikuti kaidah-kaidah sustainability. Ya, artinya atau serakah lah gitu. Jadi orang Jepang mengatakan itulah yang disebut dengan society 5.0. Kenapa kok 5? Karena pengembangan dari teknologi
ada di 4.0, Industrial Revolution 4.0. Tapi jangan lupa, itu industrialnya, teknologinya, tapi kan khalifahnya tetap society. Sehingga orang Jepang mengatakan society-nya harus 5.0, nggak boleh sama karena kita khalifah. Jadi gimana tuh di dalam gambar itu namanya khalifah ya harus dimuliakan dong. Karena tugas dia itu berat, melaksanakan amanah Allah untuk mengelola alam semesta. Pekerjaannya berat. Jadi dekan aja berat, diangkat jadi kepala seksi aja berat, apalagi jadi khalifah. Jadi we aim at creating society where we can resolve various social challenges, ya, jadi bisa menyelesaikan beberapa tantangan-tantangan sosial dengan memasukkan inovasi dari apa? Fourth Industrial Revolution, IR 4.0, ya, termasuk AI, big data, IoT, robot, sharing economy into every industry and social life, di setiap aspek industri dan kehidupan sosial. By doing so, the society of the future, masyarakat masa depan adalah masyarakat yang memiliki nilai-nilai baru, nilai-nilai yang tambah, added values, dan layanan-layanan yang bisa diciptakan dengan penuh pemuliaan kepada khalifah, making people life more conformable and sustainable. Jadi betul-betul disejahterakan manusia itu dengan iptek harusnya. Ya, jadi untuk menuju kepada society 4.0 itu memang tahapan, mulai dari society 1.0 hidupnya berpindah-pindah, berburu dengan teknologi yang sangat tradisional, ya, agrarian society, industrial society, sampai kepada information society. Nah, ini perjalanan panjang. Jadi kita nggak bisa di era sekarang masih membiarkan salah satu masyarakat di society 1.0. Terjadilah gap yang tidak seimbang. Akhirnya satu masyarakat budak, satu masyarakat raja. Padahal sama-sama dilantik jadi khalifah. Kok tega amat Anda membiarkan satu jadi budak, Anda sendiri jadi raja. Padahal sama-sama khalifah. Dikubur juga yang dilihat bukan masalah Anda kaya dan hebatnya. Amalnya itu, akhlaknya itu bagus apa enggak? Nah, jadi kalau kita lihat digital transformation sudah di mana-mana. The digitalization of industrial and social industry is accelerating, berkembang terus dengan cepat throughout the world melalui berbagai macam sektor dunia, dan transformasi digital menjadi pilar dari industrial policy saat ini. Europe sudah industri 4.0, made in China 2025, smart cities Asia, society 5.0 Japan, North America, industrial internet, masih banyak lagi toh. Blockchain, big data, robotics. Nah, dan mencapai ke sana ini memang perlu effort dan energi dari generasi-generasi muda, para ilmuwan jenius, ilmuwan yang berakhlak mulia, untuk terus menerbitkan, menciptakan iptek sehingga bisa memanusiakan manusia semakin baik dan semakin baik. Jadi economic and social innovation by deepening, dengan memperdalam terbentuknya society 4.0. Di dalam agama Islam, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu ketika masyarakatnya makmur, adil, tentrem, gemah ripah loh jinawi. Itu sebetulnya bahasa society 5.0 di agama Islam. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya. Nah, jadi Sustainable Development Goals, yaitu SDG, ya, itu adalah apa? Di sini banyak sekali. Ya, ada 17 goal daripada Sustainable Development Goal SDGs itu. Satu-satunya adalah utilization of remote sensing and oceanographic data, utilization of meteorological and other ocean data, smart cities, global innovation ecosystem, ya, internet construction, construction, lalu ada smart agriculture and smart food, early warning alert system, e-learning system, empowerment of women, ya. Kemudian ada smart grid system,
Dan itu semuanya masuk dalam teknologi-teknologi yang big data, ya, kemudian IoT, AI, robot, drone, sensor, 3D printer, ya, banyak sini yang bisa kita kembangkan. Ada 17 itulah. Kita tinggal mau memperkuat yang mana sesuai dengan kekuatan yang kita miliki di masing-masing negara. Nah, humans role adalah apa? Caretakers of the earth. Mereka adalah orang yang mengelola. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan di manusia untuk beribadah kepadaku. Gimana ibadahnya? Mengelola alam semesta ini dengan aturan Allah, bukan dengan aturan hawa nafsunya. Tapi dengan aturan Allah. Itu makanya caretaker. Kalau berdasarkan nafsu masing-masing bukan caretaker namanya. Tapi apa? Pengumbar nafsu. Sama maunya sendiri ngatur, nggak pakai aturan yang ditetapkan sama yang ciptain dia. Pengumbar nafsu namanya. Nah, jadi gimana? Perlu adanya holistic perspective on environmental responsibility. Holistik, apa itu holistik? Ya, bersih, murni, tulus karena ketaatan kepada yang menciptakan alam semesta. Tidak mencari ridho makhluk, tapi mencari ridho Allah SWT. Tidak takut kepada makhluk, tapi hanya takut kepada yang menciptakan manusia. Begitu. Disitulah disebut holistik. Ya. Tapi kalau dia sifatnya subjektif, bukan holistik namanya. Masing-masing orang seenaknya sendiri. Ini PPT bukan saya yang buat ya, sekali lagi. Jadi semua sepakat, agama apapun sepakat. Kalau Anda nggak punya aturan, Anda nggak bisa ngatur. Kenapa? Anda nggak mau diatur dan nggak punya aturan, gimana mau ngatur? Anda sendiri nggak bisa diatur. Gimana mau ngatur? Jadi itu, ini waktu saya menghadiri salah satu conference di Perth, Australia. Waktu itu dengan istri. Dan mereka sudah menggunakan drone untuk berbagai macam kebutuhan sebagai alat untuk mendeteksi kesehatan tanaman, melakukan penyemprotan, melakukan pemantauan serangan hama penyakit. Jadi ini salah satu drone tak berawak yang waktu itu didemonstrasikan ketika ada International Conference on ASEAN Pacific Society of Information Technology for Agriculture. Jadi memang masyarakat yang tarik bidang IT tapi untuk pertanian. Ya, nah apa artinya ini? Mari kita sama-sama berbuat yang terbaik untuk terus mengembangkan pertanian ini. Ya.